Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVDku Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 13 September 2022, kita merayakan pesta wajib Santo Yohanes Kristostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita mohon doanya untuk kita. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 7 ayat 11 sampai 17. Kita diingatkan bahwa Tuhan hadir memberi semangat hidup bagi orang yang kehilangan harapan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu menunjukkan kami teladan yang menarik, bagaimana menghibur, menguatkan, dan memberi semangat hidup bagi orang yang kehilangan harapan. Tuhan, bantulah kami, berilah kami semangat untuk menjalankan pelayanan yang sama, yaitu menghibur mereka yang sedih, memberi kekuatan kepada mereka yang lesuh, dan menghidupkan kembali harapan yang sudah hilang. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usung jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan hadir memberi semangat hidup bagi orang yang kehilangan harapan. Hari ini, lewat Injil, kita mendengar kisah sedih yang kemudian berubah menjadi sukacita. Seorang ibu janda kehilangan anak laki-laki tunggal. Anak laki-laki yang selalu diharapkannya akan menjadi penopang hidupnya di masa depan. Kini sudah tidak ada lagi, sudah mati dan tidak akan hidup kembali. Kematian anak tunggal ini bagi si janda merupakan akhir dari segalanya. Semangat hidupnya sudah tidak ada lagi. Jaminan masa depannya pun sudah tidak ada. Selagi si janda dirundung oleh situasi duka yang sangat mendalam, tiba-tiba muncullah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah manusia, yang punya perasaan, turut prihatin dengan ibu janda. Injil katakan bahwa ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Rasa belas kasihan Yesus Kristus tidak terbatas pada belas kasihan pasif. Belas kasihan Yesus adalah belas kasihan yang aktif,
Ia mendekati ibu janda dan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Di saat Yesus melarang ibu janda jangan menangis, mungkin ibu janda tidak mengerti mengapa Yesus melarang dia menangis. Mungkin pada waktu itu ada orang yang mengeritik Yesus. Orang ini betul tidak punya perasaan. Orang kehilangan anak tunggal kok dilarang menangis. Manusia yang tidak punya perasaan. Yesus melarang ibu janda jangan menangis. Sekarang, karena dia mau mengganti duka citanya menjadi sukacita. Ia mau membawa perubahan situasi. Dia yang punya hati dan punya kuasa, kini mau menciptakan satu situasi baru. Dari situasi duka cita yang sangat mendalam menjadi situasi yang penuh sukacita. Dia melarang si janda jangan menangis. Kemudian mengajaknya untuk menyaksikan apa yang mau dibuatnya. Yang menghampiri usungan itu, menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Larangan Yesus jangan menangis kini sudah bisa dipahami oleh ibu janda dan juga oleh yang menyaksikannya. Yesus yang punya hati dan punya kuasa sudah membahagiakan dan menghidupkan kembali harapan ibu janda itu. Yesus yang punya kuasa atas hidup dan mati, kini memberi kehidupan baru kepada pemuda yang sudah mati. Tuhan yang adalah sumber kehidupan, kini diberinya kembali kepada pemuda yang tadinya mati. Kuasa Tuhan sungguh ada dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa pesan Injil ini untuk kita? Di saat kita alami duka cita, apakah kita masih punya semangat untuk mendengarkan bisikan Tuhan dan mengikuti perintahnya? Ingat ibu janda yang mendengarkan perintah Yesus. Apakah kita punya pengalaman iman di mana situasi duka cita kita berubah menjadi sukacita sesudah kita ikuti bisikan Tuhan? Apakah kita selalu hadir memberi semangat hidup bagi sesama kita yang kehilangan harapan? Ingat Yesus Kristus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita semangat untuk melayani sesama, khususnya menghibur mereka yang sedih, memberi kekuatan kepada mereka yang lesu, dan menghidupkan kembali harapan yang sudah mati. Kita mohon Santo Yohanes Kristostomus dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.